Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aninia dari kelas 11 MMC. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara merakit komputer. Komponen perakit komputer biasanya dijual di pasaran dengan harga dan jenis yang sangat beragam. Bila kita merakit komputer sendiri, kita dapat menentukan jenis komponen komputer. Kita juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan budget yang kita miliki. Ada 4 tahapan dalam perakitan komputer. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua perakitan, yang ketiga pengujian, dan yang keempat adalah penanganan masalah. Kita akan membahas 4 tahapan tersebut. Yang pertama yang awal kita bahas adalah persiapan. Dalam persiapan ini ada beberapa hal yang harus disiapkan. Yang pertama, penentuan konfigurasi komputer. Yang kedua adalah persediaan komputer dan juga komponennya. Yang ketiga adalah pengamanan dalam merakit komputer. Tahap persiapan yang awalnya kita bahas adalah penentuan konfigurasi komputer. Apa sih konfigurasi komputer itu? Konfigurasi komputer yaitu penentuan komponen-komponen komputer yang akan kita rakit. Sehingga bagaimana caranya komponen yang telah kita satukan tadi bekerja sebagai sistem komputer sesuai dengan keinginan kita. Konfigurasi komputer ini kita mulai dari penentuan jenis prosesor, motherboard, dan juga komponen-komponen yang lainnya. Kesesuaian dari komponen terhadap motherboard harus benar-benar diperhatikan. Karena setiap motherboard akan mendukung jenis prosesor, modul memori, dan komponen yang lainnya secara berbeda-beda. Lalu tahap kedua dari persiapan adalah persiapan komponen dan perlengkapan. Komponen yang sudah disediakan dari awal atau sudah disiapkan dari awal akan memudahkan kita untuk memulai proses perakitan. Perlengkapan yang harus kita sediakan adalah komponen komputer. Lalu yang kedua, kelengkapan komponen seperti skrup, kabel, jumper, baut, atau yang lainnya. Setelah itu ada buku manual dan juga buku referensi dari komponen. Selanjutnya ada alat bantu berupa obeng atau alat bantu semacam yang lainnya. Seperti yang saya bilang tadi, di tahapan ini ada beberapa hal yang harus disiapkan. Seperti buku manual. Mengapa buku manual itu harus ada? Buku manual tersebut sebenarnya juga cukup penting dalam perakitan komputer. Digunakan sebagai rujukan dalam perakitan, serta kita juga mengetahui dari buku tersebut bagaimana letak dan posisi komponen-komponen yang akan kita rakit. Tahapan selanjutnya pada persiapan ini adalah pengamanan. Mengapa tindak pengamanan ini harus dipersiapkan? Untuk mengurangi masalah seperti kerusakan komponen oleh muatan listrik statis, atau komponen tersebut jatuh, atau juga bisa terkena panas yang berlebihan, atau juga tertumpah oleh cairan. Bagaimana cara kita mengamankan komponen-komponen tersebut? Yang pertama adalah menggunakan gelang anti-statis atau menyentuh permukaan logam pada casing sebelum memegang komponen untuk membuang muatan listrik statis. Yang kedua adalah tidak menyentuh komponen listrik secara langsung, atau kita tidak memegang jalur rangkaian, tetapi memegang pada badan logam atau plastik yang terdapat pada komponen. Setelah tahap persiapan selesai, kita menuju ke tahap yang selanjutnya. Tahap kedua yaitu adalah perakitan. Terdapat 10 tahap dalam perakitan ini. Tahapan yang pertama adalah penyiapan motherboard. Kita dapat meriksa buku manual untuk mengetahui
bagaimana posisi jumper untuk pengaturan CPU speed, speed multiplier, dan tegangan masukan ke motherboard. Kita harus mengatur jumper sesuai dengan petunjuk. Apabila tidak sesuai akan menyebabkan kerusakan pada prosesor. Tahapan yang kedua yaitu memasang prosesor. Pemasangan prosesor akan lebih mudah dilakukan jika motherboard belum ditempatkan pada casing. Cara memasang prosesor jenis soket dan slot memiliki perbedaan. Untuk mengetahui apa saja perbedaannya, kita bisa membaca dari buku panduan manual yang telah kita siapkan tadi. Proses perakitan ketiga adalah memasang heatsink. Fungsi heatsink di sini adalah membuang panas yang dihasilkan prosesor lewat konduksi panas dari prosesor ke heatsink. Untuk mengoptimalkan perpindahan panas, maka heatsink ini akan dipasang di atas prosesor dengan beberapa klip sebagai penahan. Sedangkan permukaan kontak pada heatsink dilapisi oleh gen penghantar panas. Bila heatsink dilengkapi dengan fan, maka konektor power pada fan dihubungkan ke konektor fan pada motherboard. Tahapan yang keempat adalah memasang modul memori. Modul memori umumnya dipasang dari nomor soket yang terkecil. Urutan pemasangan dapat kita lihat pada diagram motherboard. Modul memori memiliki 3 jenis, yaitu SIMM, DIMM, dan RIMM. Dari ketiga jenis tersebut pemasangannya memiliki perbedaan masing-masing. Jadi pemasangannya tidak sama. Untuk mengetahui perbedaan ketiga jenis modul memori tersebut, kita dapat melihat pada lekukan sisi dan bawah pada modul memori. Lalu tahapan kelima perakitan adalah memasang motherboard pada casing. Motherboard dipasang ke casing dengan bantuan skrup dan dudukan atau stand off. Cara memasang motherboard pada casing, yang pertama adalah kita harus menentukan posisi lubang untuk setiap dudukan plastik dalam logam. Biasanya lubang untuk dudukan ditandai dengan cincin yang melingkar pada tepi lubang. Lalu yang kedua, kita harus memasang dudukan logam tersebut sesuai dengan posisi setiap lubang dudukan yang pada motherboard. Lalu kita harus menempatkan motherboard pada tray casing. Lalu kita memasang bingkai port I/O pada motherboard jika ada. Lalu kita memasang tray casing yang sudah ada motherboardnya, kita kunci dengan skrup. Lalu tahapan keenam pada perakitan adalah memasang power supply. Biasanya beberapa jenis casing sudah dilengkapi dengan power supply. Namun jika tidak ada, maka saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara pemasangannya. Yang pertama, kita harus memasukkan power supply pada rak bagian belakang casing. Kita memasang 4 buah skrup pengunci. Lalu tahapan yang kedua, kita menghubungkan konektor power ke power supply ke motherboard. Tahapan ketujuh pada perakitan ini adalah memasang kabel motherboard dan casing. Jadi setelah motherboard terpasang pada casing, kita harus memasang kabel I/O pada motherboard dan panel dengan casing. Selanjutnya tahap ke-8 dari perakitan komputer ini adalah memasang drive. Apa saja yang termasuk dalam drive? Yang termasuk pada drive adalah drive hard disk, floppy, CD, dan juga CD-RW, dan juga ada CD-ROM.
atau juga kita bisa menyebutnya dengan DVD. Lalu tahapan yang kesembilan pada proses perakitan ini adalah memasang card adapter. Card adapter yang umum dipasang adalah video card, sound, network, modem, dan SCSI. Untuk video card biasanya harus diunduh dan diinstal sebelum adapter lainnya masuk. Lalu tahapan ke-10 atau tahapan terakhir pada perakitan adalah penyelesaian akhir. Ada 6 tahapan pada penyelesaian akhir perakitan. Yang pertama, pasang penutup casing dan menggeser. Yang kedua, sambungkan kabel dari catu daya ke soket dinding. Lalu pasang konektor monitor ke port video card. Lalu pasang konektor kabel telepon ke port modem jika ada. Lalu selanjutnya hubungkan kabel konektor kabel keyboard dan juga konektor mouse ke port mouse atau ke port serial tergantung dengan jenis mouse yang kita sediakan. Lalu hubungkan juga piranti eksternal seperti speaker, joystick, atau yang lainnya. Lalu kita menuju ke tahap ketiga dari perakitan komputer, yaitu pengujian. Komputer yang baru selesai dirakit bisa kita uji dengan menjalankan program setup BIOS. Untuk kita menjalankan program setup BIOS, kita bisa melihat pada buku panduan manual. Setelah keluar dari setup BIOS, komputer akan meloading sistem operasi dengan urutan sesuai dengan setting boot sequence pada BIOS. Lalu tahapan terakhir pada perakitan komputer ini adalah penanganan masalah. Biasanya hal-hal yang sering terjadi pada perakitan adalah komputer tidak menyala. Hal itu bisa saja disebabkan oleh switch atau kabel yang belum terhubung. Lalu yang kedua biasanya masalah card adapter yang tidak terdeteksi. Biasanya disebabkan oleh pemasangan card yang belum pas pada slot. Segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.